Dua wanita cantik tak tertandingi memiliki pemahaman yang diam-diam dan membuat mata orang bersinar. Tidak ada keraguan bahwa bahkan di antara favorit surga kelas 2, Dewi Tanxiang dan Jing Conling dianggap sebagai yang terbaik. Namun, lawan mereka adalah makhluk yang kuat. Dengan ledakan yang keras, serangan mereka dibubarkan oleh serangan anjing neraka berkepala 3 itu. Turun, mati! Cerberus berteriak dengan dingin sambil menyapukan cakarnya ke bawah, menyebabkan wajah Dewi Tanxiang dan Jing Conling berubah. Mungkinkah kita akan gagal? Keduanya memiliki pemikiran yang sama, dan mereka merasa sedikit tidak mau. Masih ada 12 orang tersisa. Mereka hanya perlu bertahan lebih lama dan mereka mungkin bisa masuk 10 besar. Sayangnya, dia hanya bisa mencapai sejauh ini. Keduanya menghela nafas dan memutuskan untuk meninggalkan peron dan mengaku kalah. Pada saat ini, sosok kekar tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia melontarkan pukulan dan bertabrakan dengan cakar anjing neraka berkepala 3 itu, menghalanginya. Itu dia, mata kedua gadis itu berbinar. Orang yang menghalangi jalan mereka adalah Lu Ming. Kembali ke kebun ramuan kuno, Dewi Tanxiang dan Jing Conling pernah membantunya untuk mencegahnya jatuh ke dalam perangkap hall yang berdarah dingin. Sekarang dia melihat kedua wanita itu dalam bahaya, dia tentu saja tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Itu kamu. Jika kamu ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan keindahan, maka aku akan menurunkanmu. Anjing neraka berkepala 3 meraung keras dan api neraka yang menakutkan meledak, menyebabkan dewa spiritual Lu Ming sedikit gemetar seolah jiwanya akan dibekukan. Api neraka yang sangat kuat. Lu Ming kaget tapi dia tertawa terbahak-bahak, haha, kamu bahkan lebih kuat dari singa itu. Awalnya aku ingin mengambil singa itu sebagai tungganganku, tapi dia tidak menyetujuinya bagaimanapun caranya. Meskipun kamu sedikit jelek, kamu hampir tidak memenuhi syarat untuk menjadi gunungku. Saat dia tertawa, Yuan aslinya meledak dan dia melemparkan beberapa pukulan ke depan, bertukar beberapa pukulan dengan Cerberus. Jenggot lebat, kenapa kamu merebut mangsaku? Biksu yang tidak berperasaan itu muncul tidak jauh dari sana dan berkata sambil tersenyum. Biksu, aku akan menghabisi mangsamu untukmu, kata Lu Ming. Haha, itu bagus. Aku tidak perlu melakukannya. Biksu itu terkekeh dan mengalihkan pandangannya ke Dark Child. Saudari Moonless, bagaimana kalau aku membantumu? Lengan besar biksu yang tidak bermoral itu berkibar ketika dia tiba di tempat di mana anak kegelapan dan bodhisattva perempuan sedang bertarung. Nama bodhisattva perempuan tidak memiliki bulan. Dark Child memandang biksu yang tidak bermoral itu dengan rasa takut. Tak berperasaan, lakukan apa yang perlu kamu lakukan, aku tidak butuh bantuanmu. Wajah Moonless agak dingin, dan sepertinya hubungannya dengan biksu yang tidak bermoral itu sangat buruk. Tidak jauh dari situ, Lu Ming hampir terjatuh. Nama biksu yang tidak bermoral ini sebenarnya tidak bermoral. Itu terlalu tepat. Saya punya rambut padi, bunga yang berguguran tertarik, tapi air yang mengalir tak berperasaan. Sister Moonless tidak membutuhkan bantuanku, lupakan saja. Biksu yang tidak bermoral itu bergumam. Lalu, matanya mulai melihat sekeliling lagi. Ini, para penonton tidak bisa berkata-kata. Apakah ini benar-benar biksu suci dari gurun barat? Mengapa kamu begitu tidak bisa diandalkan? Bahkan beberapa penguasa di tribun memiliki ekspresi aneh. Buddha gurun barat memiliki ekspresi serius dan senyuman di wajahnya. Matanya terpejam, seolah dia tidak melihat apapun. Ledakan. Pada saat itu, Lu Ming dan Hellhound berkepala 3 sudah terlibat dalam pertempuran sengit. Hellhound berkepala 3 itu sangat kuat. Ia telah mencapai alam dewa spiritual tingkat ketiga dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada Sidu. Pada saat ini, Hellhound berkepala 3 telah mengeluarkan kekuatan penuhnya, menyebabkan garis keturunan binatang sucinya mendidih. Lu Ming tidak melepaskan garis keturunannya dan berada dalam posisi yang sedikit dirugikan untuk saat ini. Sepertinya mustahil mendapatkan tempat ketiga tanpa menggunakan garis keturunanku hari ini. Mendengar hal ini, setetes darah muncul di atas kepala Lu Ming. Meminjam kekuatan. Gumpalan energi dari meridian darah ketiga mengalir ke tubuh Lu Ming. Auranya meningkat tajam, rambutnya berubah menjadi merah darah dalam sekejap, dan tubuhnya memancarkan cahaya merah darah. Membunuh. Kekuatan meridian darah ketiga Lu Ming melonjak dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Dia menyerang dengan telapak tangannya, mengincar salah satu kepala Hellhound berkepala 3. Kepala Cerberus melancarkan serangan yang mengerikan, tapi dibubarkan oleh telapak tangan Lu Ming. Telapak tangannya mendarat dengan keras di salah satu kepala Cerberus. Dengan suara keras, Cerberus berteriak kesakitan dan mundur dengan cepat. Kepalanya hampir hancur karena tebasan Lu Ming. Sebagian dahinya ambruk dan darah mengalir keluar. Lu Shaoxing. Dia adalah Lu Shaoxing. Pada saat ini, beberapa teriakan yang sangat mengejutkan terdengar dari kerumunan. Sue Luozi, Wu Chengkong, dan beberapa orang lainnya yang telah melihat Lu Ming di alam rahasia rumah suci semuanya berseru tak percaya. Apa? Dia Lu Shaoxing. Ming Lu adalah Lu Shaoxing. Komandan yang luar biasa ini adalah Lu Shaoxing.
Teriakan alarm terdengar. Sekarang, nama Lu Shaoxing telah mengguncang dunia. Berita tentang Lu Shaoxing membunuh talenta terbaik dari generasi terakhir di alam rahasia Rumah Suci Akademi Tianxia, membunuh talenta terbaik dari Aula Darah Dingin dan Sekte Pedang Tianwu, dan bertarung dengan Yang Potian dan yang lainnya telah terjadi, lama menyebar ke seluruh benua tengah. Semua orang sudah lama menganggap Lu Shaoxing sebagai orang besar. Mereka mengira karena Lu Shaoxing belum datang ke kota suci, mungkinkah komandan yang kuat dan berjanggut lebat ini adalah Lu Shaoxing. Dia Lu Shaoxing. Saya tidak mungkin salah tentang teknik kultivasi ini. Wu Chengkong dan Sui Luozi berbicara dengan sangat pasti. Dia memang Lu Shaoxing. Mata Peritan Siang dan Jing Kongling berkedip saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Hahaha, sungguh tidak nyaman jika janggut patah ini menempel di wajahku. Saat ini, Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia meraih janggut palsu di wajahnya dan membuangnya. Dengan melakukan itu, dia akan mengakui identitasnya sebagai Lu Shaoxing. Kerumunan orang terkejut. Minglu memang Lu Shaoxing, tapi bagaimana dia bisa masuk ke dalam pasukan penegak hukum? Sungguh teknik pengubah aura yang brilian. Bahkan kami tertipu. Kata seorang kaisar. Tak satu pun kaisar yang hadir memperhatikan hal ini sebelumnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Hellhound berkepala 3 itu meraung keras. Ketiga kepala itu membuka mulut dan melancarkan serangan yang mengerikan. Satu kepala memuntahkan cairan hitam, satu kepala memuntahkan api hitam, dan kepala terakhir memuntahkan petir hitam. Masing-masing serangan ini sangat menakutkan dan dapat membunuh favorit surga kelas 2. Lu Ming mengepalkan tangannya di udara. Meridian darah ketiganya menggeliat dan berubah menjadi tombak berwarna merah darah yang dipegang Lu Ming. Lu Ming melakukan 5 gerakan membunuh dan mengayunkan tombaknya 3 kali berturut-turut. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 bayangan tombak berwarna merah darah menghancurkan kehampaan dan membubarkan serangan anjing neraka berkepala 3 itu. Kemudian, tombak panjang itu berubah menjadi petir berwarna merah darah, menembus lapisan ruang, dan menusuk ke salah satu kepala. Kepala itu adalah yang dilukai oleh Lu Ming sebelumnya. Puff! Tombak itu langsung menembus lubang di tanah, menembus kepala Cerberus. Mengaum, mengaum. 2 kepala lainnya dari Hellhound berkepala 3 mengeluarkan raungan hiruk-pikuk dan melancarkan serangan mengerikan ke arah Lu Ming. Telapak tangan kiri Lu Ming menyerang terus-menerus, mengaktifkan seni surgawi penekan penjara untuk melawan serangan Cerberus. Memanfaatkan kesempatan itu, Hellhound berkepala 3 mundur dengan cepat. Kepala yang ditusuk Lu Ming diselimuti kabut hitam. Kekuatan hidup anjing neraka berkepala 3 sangat kuat. Ia memiliki 3 kepala. Kecuali jika ketiga kepala dipenggal atau satu kepala ditusuk, ia hanya akan terluka parah tetapi tidak mati. Di masa depan, akan tumbuh 3 kepala lagi. Pada saat ini, Hellhound berkepala 3 memandang Lu Ming dengan kaget. Membunuh. Lu Ming berteriak, niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin, dan bahkan matanya merah. Dia melangkah menuju Hellhound berkepala 3. Meskipun niat pembantaian di garis keturunan ketiga hanya dipinjam dan tidak dapat digabungkan dengan 5 niatnya sendiri, itu masih bisa bekerja sama untuk membuatnya lebih kuat. Tombak berwarna merah darah menari, membentuk badai pembantaian berwarna merah darah. Hellhound berkepala 3 melakukan yang terbaik untuk melawan Lu Ming. Namun, setelah beberapa gerakan, kepala keduanya tertusuk tombak Lu Ming dan terluka lebih parah. Pada akhirnya, Cerberus tidak punya pilihan selain meninggalkan platform dan mengaku kalah. Hellhound berkepala 3 telah kalah. Komandan ini, bukan, Lu Shaoxing, telah mengalahkan Singa Kapital dan Cerberus, 2 favorit surga yang kuat. Ini mengejutkan semua orang. Saat ini, pertarungan antara Dark Child dan Moonless juga telah memasuki tahap akhir. Meskipun Moonless kuat, dibandingkan dengan Dark Child, dia masih tertinggal 1 langkah. Dari awal, dia berada dalam posisi yang sedikit dirugikan, hingga akhirnya, dia benar-benar tertekan. Setelah Lu Ming mengalahkan Cerberus, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan dan meninggalkan platform. Dengan penarikan tanpa bulan, 10 besar telah lahir. Mereka adalah Long Chen, Yang Potian, Tuo Basi, Biksu Tak Berperasaan, Ming Zi, Kong Lin, Kaisar Ilahi, Peri Cendana, Jing Kongling, dan Lu Ming. Memasuki 10 besar berarti seseorang dapat memasuki istana Kaisar Sage kuno dan mempelajari wawasan para Kaisar Sage di masa lalu, meletakkan landasan untuk perjalanan seseorang menuju dunia Kaisar. Saat ini, selain Yang Potian dan Tuo Basi, yang lain tidak bergerak dan hanya saling memperhatikan. Saudara Lu, terima kasih atas bantuanmu. Peri Tan Siang dan Jing Kongling membungkuk pada Lu Ming. Kedua peri itu terlalu sopan. Lu Ming menyeringai dan berkata terus terang. Saudara Lu, semuanya terserah padamu sekarang. Sister Kongling dan saya sudah sangat beruntung bisa masuk 10 besar. Dewi Tan Siang berkata dengan suara manis. Kemudian, dia dan Jing Kongling melayang kembali dan meninggalkan peron. Keduanya mengaku kalah begitu saja. Tidak ada yang terkejut. Itu semua sesuai ekspektasi mereka.
Sudah sangat beruntung bagi Dewi Tanxiang dan Jing Conling bisa masuk 10 besar. Dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, akan sangat sulit bagi mereka untuk masuk 10 besar. Itu sudah cukup baginya untuk masuk 10 besar dan memasuki aula kuno. Mundur sekarang adalah pilihan paling bijaksana. Hanya 8 orang yang tersisa di peron. Ledakan. Dengan ledakan yang dahsyat, Yang Potian dan Tuobasi saling bertukar pukulan dan keduanya mundur. Mereka berdiri di dua arah berbeda dan tidak melanjutkan pertempuran. Keduanya telah bertukar ratusan jurus, dan masih belum ada pemenang yang jelas. Yang Potian, kudengar kamu berada di peringkat ketiga di antara 5 pejuang muda terbaik di benua tengah. Xian Yanjun berada di peringkat kedua, dan Long Chen berada di peringkat pertama. Apakah mereka benar-benar lebih kuat darimu? Kata Tuobasi, suaranya menggelegar seperti lonceng. Mengapa kamu tidak mencobanya? Kata Yang Potian, hahaha, kamu tidak perlu memprovokasiku. Tapi aku benar-benar ingin mencobanya. Tuobasi tertawa sebelum menoleh ke arah Long Chen. Semua orang terkejut. Apakah Tuobasi akan mengambil tindakan terhadap Long Chen? Hati setiap orang dipenuhi dengan antisipasi. Long Chen belum bergerak sekarang. Faktanya, Long Chen belum bergerak sejak pertempuran Providence. Semua orang ingin tahu tentang seberapa jauh kemajuan Long Chen dan seberapa kuat dia. Akankah mereka dikalahkan oleh favorit surga lainnya? Ekspresi antisipasi muncul di mata Lu Ming. Long Chen memberinya tekanan yang kuat. Dia juga ingin tahu seberapa kuat Long Chen. Bang! Langkah Tuobasi menyebabkan peron berdengung saat dia berjalan menuju Long Chen. Auranya sangat kuat, dan tongkat di tangannya berdengung seiring dengan emosi Tuobasi. Otot-ototnya perlahan menonjol, seolah dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Sebagai perbandingan, Long Chen sangat biasa. Temperamen dan penampilannya biasa saja, sama seperti pemuda biasa di tengah keramaian. Di peron, semua orang mundur dan melihat ke arah Long Chen dan Tuobasi. Long Chen, semua orang mengatakan bahwa kamu adalah orang nomor 1 di benua tengah, atau bahkan benua hutan belantara ilahi. Saya ingin mencobanya. Tuobasi berdiri di depan Long Chen dan berkata dengan suara rendah. Matanya dipenuhi semangat juang. Dataran utara adalah tempat yang penuh peperangan, dan Tuobasi terlebih lagi. Kalau tidak, dia tidak akan menemukan Yang Potian dan melawannya begitu dia tiba di benua tengah. Apalagi karena dia belum mengalahkan Yang Potian, dia berulang kali bertarung dengan Yang Potian. Dari sini terlihat betapa suka berperangnya dia. Baginya, tidak ada orang yang bisa menandinginya di dataran utara, dia tidak pernah kalah di generasi muda, dia membutuhkan ahli yang lebih kuat untuk memberinya tekanan, oleh karena itu, dia pergi mencari Long Chen. Kamu bisa bergerak. Long Chen berbicara untuk pertama kalinya. Nada suaranya tenang, tanpa ada arogansi atau arogansi. Namun, Lu Ming bisa mendengar semacam ki darinya. Itu adalah ki yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Ini adalah jenis ki yang hanya bisa diperoleh ketika seseorang sangat percaya diri. Terima seranganku. Tuobasi mengeluarkan raungan panjang dan tubuhnya yang kekar menjadi semakin kekar. Raungan binatang buas yang menakutkan keluar dari tubuhnya saat tongkat di tangannya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Bang! Mati! Tuobasi maju selangkah dan menyerang Long Chen, menghancurkan tongkatnya dengan kekuatan 10.000 kati. Menghadapi Long Chen, Tuobasi tidak berani gegabah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. Ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Tindakan Tuobasi terlalu menakutkan, dan tidak ada yang bisa mengabaikannya. Namun, ekspresi Long Chen masih tenang. Ketika gada Tuobasi hendak mengenainya, aura mengerikan menyebar dari tubuhnya. Lengannya membengkak dengan cepat dan otot-ototnya menonjol. Tebalnya 2 kali lipat dari biasanya. Ledakan. Long Chen melancarkan pukulan. Pukulan itu menembus ruang, menciptakan terowongan gelap yang panjang. Seluruh area berguncang. Di peron, Lu Ming dan yang lainnya bisa merasakan kekuatan dahsyat menyebar ke arah mereka. Mereka harus menyalurkan kultivasinya untuk menolaknya. Berdebar, tinju Long Chen bertabrakan dengan gada Tuobasi, menciptakan ledakan yang mengerikan. Rasanya seperti petir di langit. Ini adalah benturan kekuasaan. Kemudian, semua orang melihat sesosok tubuh mundur dengan cepat dan terus-menerus seperti bola meriam besar, hingga dia keluar dari peron. Itu adalah Tuobasi. Dia terlempar keluar dari platform karena pukulan Long Chen. Wajahnya pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Terdengar desahan kaget. Tuobasi telah dikalahkan oleh Long Chen dengan 1 pukulan. Kekuatan Tuobasi terlihat dari pertarungannya dengan Yang Potian barusan. Kekuatannya benar-benar menakutkan, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Dia menekan dunia, dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Yang Potian. Tapi sekarang, dia terlempar karena pukulan Long Chen dan mengeluarkan seteguk darah. Adegan seperti ini sungguh terlalu mengejutkan. Penduduk benua tengah masih baik-baik saja, namun penduduk dataran utara, bawah selatan,
Gurun Barat, dan Tandus Timur bahkan lebih terkejut lagi saat melihat hal ini. Dia terlalu kuat. Di peron, mata Yang Potian dan Kong Lin sangat serius. Mata anak kegelapan, biksu yang tidak bermoral, dan kaisar ilahi dipenuhi dengan keterkejutan. Rambutku seputih beras, Buddha, kasihanilah. Benar-benar mesum. Biksu yang tidak bermoral itu meneriakkan nama Buddha yang tidak jelas. Kekuatan yang sangat menakutkan. Mata Lu Ming serius. Lu Ming memiliki perasaan yang samar-samar bahwa garis keturunan Long Chen tidak bisa diremehkan. Itu jelas merupakan garis keturunan yang sangat menakutkan. Setelah mengalahkan Tuo Basi, lengan Long Chen kembali ke keadaan semula dan dia berdiri di sana dengan tenang. Dia sangat biasa, tapi tidak ada yang berani meremehkannya. Bahkan bukan kaisar. Selama orang jenius itu tidak mati, dia pasti akan menjadi kaisar di masa depan. Dia bahkan mungkin naik ke tingkat yang lebih tinggi dan mendominasi hutan belantara ilahi. Jenius seperti itu jarang terjadi bahkan di zaman kuno. Sekarang, hanya tersisa 7 orang di peron. Ketujuh dari mereka saling memandang. Yang Potian, ayo bertarung. Cahaya 5 warna menyala, dan Kong Lin muncul di depan Yang Potian. Dari 5 raksasa di benua tengah, Yang Potian berada di peringkat ketiga, dan Kong Lin berada di peringkat keempat. Dalam pertempuran Providence, Kong Lin kalah dari Yang Potian dengan sedikit kerugian. Hari ini, dia akan memenangkannya kembali dan menghapus rasa malunya. Kalau begitu aku akan mengalahkanmu lagi. Yang Potian sangat percaya diri. Dia mengarahkan tombaknya ke arah Kong Lin, dan kekosongan itu bergetar. Sedangkan tubuh Kong Lin mekar dengan cahaya 5 warna. 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. 5 elemen merak dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan 5 elemen dan sangat kuat. Tentu saja, kendali semacam ini berbeda dari seorang pejuang yang telah memahami 5 konsep berbeda pada saat yang bersamaan. Ini karena 5 elemen dari 5 elemen merak terpisah, tidak seperti Lu Ming yang telah menggabungkan kelima elemen tersebut. 5 elemen merak hanya diberkati oleh surga dalam hal mengendalikan 5 elemen, sedangkan Kong Lin memiliki 90% dari garis keturunan 5 elemen merak, jadi dia secara alami juga mewarisi bakat untuk mengendalikan 5 elemen. Bas, bas, keduanya bergerak pada saat yang sama, saling menyerang dan terlibat dalam pertempuran hebat. Bang, bang, saat ini, Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju salah satu dari mereka. Dewa Kaisar, Lu Ming berjalan menuju Dewa Kaisar. Dewa Kaisar menatap Lu Ming dengan tatapan serius. Kamu harus turun, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Apakah aku pernah bertemu denganmu sebelumnya? Kata Kaisar Dewa sambil menatap Lu Ming. Dia merasa temperamennya sangat mirip dengan Lu Ming. Ah, benarkah? Apakah ada orang di dunia ini yang tidak terkalahkan seperti saya? Lu Ming menyeringai. Rambut merah darahnya beterbangan di udara saat niat membunuhnya yang tak ada habisnya menyapu Dewa Kaisar. Meskipun kekuatan tempurmu kuat, kamu tidak dapat melakukan apapun kepadaku karena aku fokus untuk menghindar. Kata Kaisar Dewa. Dia yakin dengan kemauan ruangnya. Apakah begitu? Lu Ming mencibir. Tombak panjang berwarna merah darah ditusukkan seperti kilat berwarna merah darah. Ruang di sekitar tubuh Dewa Kaisar beriak seperti air. Dia berpindah dan menghilang dari tempat asalnya, muncul kembali di tempat lain yang berjarak 100 meter. Mentalitas luar angkasa memang luar biasa, tapi di mata saya, itu bukan apa-apa. Lu Ming maju selangkah dan membentuk segel dengan tangannya. Sebuah pintu cahaya muncul, memancarkan cahaya menyilaukan yang menekan Dewa Kaisar. Ekspresi Kaisar Dewa berubah drastis karena dia tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam rawa dan tidak bisa bergerak. Bukan hanya dia, bahkan ruangnya pun disegel. Ini adalah 9 meterai gerbang dewa. Seorang kaisar tiba-tiba berdiri dan berseru kaget. Itu adalah 9 segel gerbang dewa, seni bela diri terhebat dari prajurit dewa penyegel langit. Saya tidak menyangka Lu Shaoxing akan mengendalikannya. Kata kaisar tua lainnya. Teknik pamungkas ini pernah terkenal di dunia lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Itu adalah teknik terhebat seorang kaisar. Namun, dengan meninggalnya kaisar itu, teknik pamungkas ini juga lenyap di dunia. Tidak ada yang menyangka hal itu akan muncul lagi hari ini. Penonton lainnya terkejut. Jadi ini adalah teknik kaisar. Perjalanan spasial. Dewa Kaisar meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Ruang di sekitarnya bergetar dengan cepat saat dia mencoba melepaskan diri dari segel Lu Ming. Kalau begitu, satu penggemar lagi. Lu Ming menggerakkan tangannya dan gerbang dewa lainnya muncul. Itu menekan. Kali ini, tubuh Kaisar Dewa tidak bisa bergerak sama sekali. Selama periode waktu ini, Lu Ming tidak berhenti mengolah 9 segel gerbang ilahi. Setelah beberapa bulan bekerja keras, Lu Ming sudah dapat membentuk 2 dari 9 segel gerbang ilahi, dan kekuatan penyegelannya telah meningkat pesat. Suara mendesing. Tombak berwarna merah darah berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus kehampaan, keluar dari dada Dewa Kaisar. Bang! Dengan goyangan tombak, tubuh Dewa Kaisar terlempar jauh.
Dia terbang keluar dari peron dan mengeluarkan seteguk darah. Kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Aku tidak akan membunuhmu hari ini demi Kaisar Bijak, tapi aku pasti akan membunuhmu saat aku bertemu denganmu di masa depan. Lu Ming berkata dengan dingin. Jika bukan karena aturan bahwa tidak ada yang diizinkan membunuh lawannya, dia akan membunuh Dewa Kaisar sekarang daripada hanya melukainya. Namun, Lu Ming tidak peduli lagi dengan Dewa Kaisar. Dia akan memiliki banyak peluang untuk membunuhnya di masa depan. Dewa Kaisar terus muntah darah dan wajahnya pucat. Dia nyaris tidak bisa melayang di udara, menatap Lu Ming dan meraung, kita pasti pernah bertemu sebelumnya. Siapa kamu? Lu Ming tidak meliriknya lagi. Dia berbalik dan melihat pertarungan antara Yang Potian dan Kong Lin. Niat ruang Yang Potian jauh lebih kuat daripada Dewa Kaisar, dan dia juga menguasai maksud lain. Pada akhirnya, tombak ungu kemasan melayang di atas kepalanya. 9 cakra emas sangat terang. Garis keturunan peringkat ke-9 tingkat dewa. Para jenius dari tokoh-tokoh besar semuanya telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa peringkat 9. Apakah ini tombak kehampaan yang legendaris? Seseorang berseru. Garis keturunan Yang Potian adalah senjata dewa tertinggi yang legendaris, tombak kehampaan. Itu adalah tombak yang bisa menghancurkan kehampaan dan menembus ruang. Yang Potian melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi tombak kehampaan, yang membuat kekuatan tempurnya semakin menakutkan. Kong Lin juga berubah menjadi burung merak 5 warna, namun sayangnya, ia masih belum bisa menandingi Yang Potian. Setelah bertarung selama puluhan gerakan, Kong Lin bukanlah tandingan Yang Potian dan terus mundur, sepenuhnya tertekan. Pada akhirnya, Kong Lin mendesis panjang dan mundur dari peron. Kong Lin dikalahkan. Sekarang, di peron, hanya tersisa 5 orang. Long Chen, Ming Zi, biksu tak berperasaan, Yang Potian, dan Lu Ming. Masing-masing dari mereka sangat kuat dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Pertempuran itu juga telah mencapai momen paling kritis. Selama 2 orang lagi dikalahkan, 3 besar akan ditentukan. Di antara kelima orang ini, menurut Anda siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Kerumunan mulai berdiskusi. Long Chen, tidak diragukan lagi, adalah yang terkuat. Dia mengalahkan Tuo Basi, yang tidak lebih lemah dari Yang Potian, dengan 1 pukulan. Kekuatan tempurnya tidak dapat diduga. Adapun 4 lainnya, sulit untuk mengatakannya. Menurutku biksu yang tidak bermoral, anak kegelapan, dan Lu Shaoxing hampir sama. Adapun Yang Potian, dia sedikit lebih lemah. Belum tentu. Yang Potian sangat kuat, dia mungkin tidak lebih lemah dari 3 lainnya. Menurutku mereka juga tidak akan lemah. Pertarungan selanjutnya akan menjadi pertarungan puncak. Semua orang mengutarakan pendapatnya satu per satu. Saya bukan anjing. Pemberi sedekah, bagaimana kalau kita bertukar beberapa gerakan? Biksu yang tidak bermoral itu melantunkan nama Buddha, dan kasaya putihnya berkibar saat dia terbang menuju Yang Potian, memberikan semacam perasaan dunia lain. Itulah yang saya inginkan. Biksu, kaulah yang memberiku tanda palsu di dunia rahasia rumah orang suci. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Yang Potian dengan dingin menatap biksu yang tidak bermoral itu. Aku tidak punya rambut. Anda telah salah paham terhadap saya. Anda juga telah salah paham terhadap saya. Seseorang pasti telah menjebakku. Saya seorang biksu. Saya penuh belas kasihan dan akan menyelamatkan semua makhluk hidup. Siapakah yang memfitnah biksu kecil ini? Katakan padaku, aku akan membunuhnya dengan 1 telapak tangan. Biksu yang tidak bermoral itu menyatukan kedua telapak tangannya dan tampak serius. Bagian pertama dari kalimatnya cukup normal, namun bagian terakhir membuat orang saling memandang dengan cemas. Di luar peron, bodhisattva perempuan tanpa bulan menyatukan kedua tangannya, urat di wajahnya bergerak-gerak. Bibir Yang Potian juga bergetar saat dia berkata, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Izinkan saya mencoba cara guru. Yang Potian berubah menjadi tombak kehampaan dan mulai melawan biksu itu tanpa ragu-ragu. Tanpa ragu, garis keturunan biksu yang tidak bermoral itu juga berada di tingkat ke-9 dari tingkat dewa. Dia adalah seorang Buddha emas dengan ekspresi serius dan wajah penuh kebajikan. Dia mampu membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan dan memancarkan cahaya Buddha yang tak terbatas. Penonton tidak bisa berkata-kata, bagaimana orang aneh seperti biksu ini bisa membangkitkan garis keturunan Buddha tertinggi. Keduanya bertarung dan menduduki setengah platform. Lu Shaoxing, ayo bertarung. Cahaya hitam menyala, dan anak gelap muncul di depan Lu Ming. Bertarung, tidak perlu bicara lebih banyak. Lu Ming mengucapkan satu kata, semangat juangnya melonjak. Selama dia mengalahkan anak gelap, biksu yang tidak bermoral dan Yang Potian akan menentukan pemenangnya dan Lu Ming akan bisa masuk 3 besar. Tujuannya adalah masuk 3 besar, dan dia harus masuk 3 besar. Energi hitam bawah yang tak ada habisnya meledak dari tubuh anak gelap. Ratapan hantu keluar dari dalam, yang sangat mengerikan. Sebuah pisau muncul di tangannya.
Itu adalah pedang hitam dengan hantu jahat muncul di atasnya seolah-olah mereka akan merangkak keluar. Bas! Anak gelap bergegas menuju Luming, pedangnya menebas. Ratapan hantu dan lolongan serigala memenuhi udara dengan aura menyeramkan. Membunuh. Mati! Luming berteriak. Niat membunuhnya melonjak seperti air pasang. Tombak berwarna merah darah berubah menjadi setetes darah dan melayang di atas kepala Luming. Luming menggunakan teknik penjara yang menekan surga dan menyerang dengan telapak tangannya, berbenturan dengan cahaya pedang anak gelap. Bang! 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 Suara tabrakan terkonsentrasi terdengar, dan keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan dalam sekejap. Dingin sekali, serangan yang aneh. Luming merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, bahkan dewa spiritual pun merasakan hawa dingin. Serangan anak kegelapan tidak hanya dapat merusak tubuh fisik tetapi juga mempengaruhi dewa rohani. Alam niat 5 warna melingkar di sekelilingnya, membentuk pakaian pertempuran yang menutupi seluruh tubuhnya. Esensi sejatinya mengalir terus-menerus, menghalangi serangan aneh anak kegelapan. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan telapak tangannya. Setiap serangan telapak tangan memiliki kekuatan yang mengerikan. Dengan kekuatan 7 naga dan kekuatan garis keturunan ketiga, dia sangat kuat. Namun, Darkchild memang menakutkan. Bahkan di antara para tiran muda, dia adalah eksistensi teratas. Dia telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9, dan kekuatan yang ditingkatkan oleh garis keturunan itu sendiri juga sangat menakutkan. Keterampilan rahasia garis keturunan dan teknik bela diri garis keturunan yang dipahami dari garis keturunan sangatlah kuat. Kekuatan garis keturunan tingkat dewa peringkat 9 jauh melebihi kekuatan 7 kekuatan naga. Terlebih lagi, ranah niat anak kegelapan sangat menakutkan. Ada beberapa jenis. Meskipun jenisnya tidak sebanyak Luming, levelnya lebih tinggi dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Luming. Dapat dikatakan bahwa favorit surga yang telah mencapai level pejuang muda terbaik sangat kuat dalam segala aspek. Tingkat tertinggi meridian darah Luming hanya berada di tingkat 7 tingkat dewa. Sebaliknya, garis keturunan ketiga memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, tetapi Luming tidak berani meminjam terlalu banyak. Semakin banyak dia meminjam, semakin kuat niat membunuhnya. Luming kemudian akan dikendalikan oleh niat membunuh yang tak ada habisnya. Begitu dia kehilangan kendali atas dirinya, dia akan didominasi oleh pembunuhan dan menjadi mayat berjalan, boneka yang hanya tahu cara membunuh. Tentu saja, dengan peningkatan kultivasi Luming, dia memiliki kendali yang lebih baik atas dirinya sendiri dan kekuatan yang bisa dia pinjam juga menjadi lebih kuat. Sekarang, kekuatan yang bisa dia pinjam telah meningkat pesat dibandingkan ketika dia berada di alam dewa spiritual tingkat pertama. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar puluhan gerakan. 9 meterai gerbang dewa, Luming membentuk segel dan 2 gerbang dewa muncul, menekan anak kegelapan. Gerbang penjara Nether, sebuah pintu hitam muncul di depan Darkchild. Pintu itu bersinar dan melebar dengan cepat, menghalangi pintu penyegel. Dewa kematian, muncullah. Kemudian, sosok hitam muncul di atas kepala anak gelap. Sosok itu ditutupi jubah hitam dan penampilannya tidak terlihat jelas. Hanya 2 api merah yang menari dan menyala di matanya. Sosok itu memegang sabit hitam di tangannya, dengan api hitam menari-nari di sekelilingnya. Dewa kematian yang legendaris. Ini adalah garis keturunan The Darkchild. Tanpa ragu, itu juga merupakan tingkat dewa tingkat 9. Formasi pertempuran 12 ibu kota. Anak kegelapan berubah menjadi malaikat maut dan berbicara dengan suara yang dingin dan tidak menyenangkan. Grim Reaper bergerak dan berubah menjadi 12 sosok, menyerbu menuju Luming. Luming memasang gerbang penyegelan lagi, tapi dia hanya bisa menyegel 2. Master lainnya terus menyerang Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming terus meninju dan mengaktifkan seni surgawi penekan penjara untuk memperkuat kekuatannya saat dia melawan 10 dewa kematian. 10 pukulan berturut-turut mendarat di 10 sabit Grim Reaper, memaksa 10 Grim Reaper mundur. Namun, wajah Luming pucat. Serangan yang aneh, kekuatan yang menakutkan. Mata Luming serius. Serangan fisik dewa kematian tidak terlalu kuat, tetapi memiliki kekuatan aneh yang dapat menembus tubuh dan menyerang dewa spiritual. Dengan kata lain, ia menyerang jiwa dewa. Serangan anak gelap bisa menembus langsung ke dalam jiwa, melenyapkan jiwa orang lain, membunuh orang tanpa terlihat. Jika bukan karena Luming telah mengonsumsi buah pemurni jiwa dan sejumlah besar pil pemurni jiwa, yang membuat dewa spiritualnya sangat kental dan lebih kuat dari yang lain, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan itu. Meski begitu, dewa spiritual Luming masih gemetar dan jiwanya merasakan sakit yang luar biasa. Membunuh. Anak kegelapan menyerang lagi. Pada saat itu, pintu penyegel kehilangan efeknya. Sebanyak 12 dewa kegelapan menyerang Luming. Semuanya tampak nyata. Luming mengendalikan 5 jenis konsep dan membentuk pakaian perang 5 warna pada dewa spiritual. Kemudian, dia melawan dewa kematian. Itu sedikit lebih baik dengan pakaian perang 5 warna yang melindungi dewa spiritual, tetapi dewa spiritual masih diserang dan terus-menerus bergetar.
Jika ini terus berlanjut, dewa spiritual pasti akan menderita luka yang tidak terbayangkan. Dewa spiritual adalah fondasi seorang seniman bela diri. Disitulah esensi, ki, dan jiwa seseorang berada. Jika terluka parah, akan berdampak besar pada budidaya seseorang di masa depan. Sepertinya Lu Shaoxing akan kalah. Dia bukan tandingan Dark Child. Dikatakan bahwa Grim Reaper keturunan Dark Child dapat langsung menyerang jiwa seseorang dan membunuh tanpa jejak. Aneh, kuat, dan mustahil untuk dilawan. Omong-omong, garis keturunan Lu Shaoxing sangat istimewa. Ia tidak memiliki cakra apapun. Saya juga memperhatikannya, sungguh aneh. Namun, ada banyak hal aneh di dunia ini. Mungkin dia telah mengembangkan suatu keterampilan rahasia untuk menutupi cakranya. Kerumunan berdiskusi sambil melihat ke peron. Pada saat ini, pertarungan antara Lu Ming dan Dark Child sepertinya berakhir imbang. Namun, mereka yang mengenal Dark Child tahu bahwa dalam jangka panjang, Lu Ming pasti akan dirugikan dan tidak akan bisa menang. Di sisi lain, biksu yang tidak berperasaan telah menang dalam pertarungan antara Yang Potian dan biksu tersebut. Saya harus memenangkan pertempuran ini. Tidak peduli berapapun harganya. Mata Lu Ming dipenuhi tekad. Dia tidak boleh kalah dalam pertarungan ini. Dia harus menggunakan kesempatan ini untuk membawa pergi Xian Yanxing. Dia harus menang. Meski harus mengungkapkan identitas aslinya. Lu Shaoxing, kalahkan. Panen Reaper. Suara dingin dan tidak menyenangkan terdengar. Sabit Grim Reaper di tangan ke-12 Grim Reaper membentuk busur misterius dan aneh, menebas ke arah Lu Ming. 12 sabit kematian dewa ditempatkan ke segala arah. Anak gelap, kaulah yang dikalahkan hari ini. Lu Ming melolong panjang. Mengaum. Saat berikutnya, raungan naga yang memekakkan telinga terdengar. 9 naga muncul di atas kepala Lu Ming, dan kekuatan naga yang sangat besar memenuhi udara. Lu Ming berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki 9 naga. 9 naga menginjak-injak langit. Ledakan, ledakan. 9 cakar naga melangkah maju 7 kali berturut-turut, setiap langkah lebih kuat dari yang terakhir. Kekuatan besar secara langsung memaksa 12 dewa kematian mundur. 9 naga, Lu Ming, itu Lu Ming, dia adalah Lu Ming. Pada saat ini, beberapa teriakan tidak percaya terdengar. Dewa Kaisar, tuan dari keluarga Wang, dan keluarga Jiang berteriak serempak. Mata mereka membelalak tak percaya. Mereka semua terlalu familiar dengan garis keturunan 9 naga. Begitu garis keturunan 9 naga muncul, hanya ada satu orang, dan itu adalah Lu Ming. Bagaimana mungkin? Bagaimana Lu Ming bisa ada di sini? Patriark klan Wang bergumam, masih tidak percaya. Sebelum kami tiba di benua tengah, kami dengan jelas melihat Lu Ming di sekte jimat-jimat. Mungkinkah Lu Ming juga mengambil formasi teleportasi dan datang ke benua tengah? Tapi bagaimana mungkin? Bukankah sekte jimat amulet tidak memiliki kontak dengan pasukan tuan di benua tengah? Tuan dari keluarga Jiang juga bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun mereka tidak mempercayainya, 9 garis keturunan naga di depan mereka memberitahu mereka bahwa orang di depan mereka adalah Lu Ming. Tidak ada kesalahan. Lu Ming, itu dia. Pantas saja saya merasa aura orang ini begitu familiar. Seolah-olah kita pernah bertemu sebelumnya. Dewa Kaisar menggeram, matanya dingin dan mematikan. Dia merasa sulit menerima bahwa orang ini adalah Lu Ming. Orang yang mengalahkannya dengan mudah adalah Lu Ming. Awalnya, dia penuh percaya diri. Kehendak spasialnya telah mencapai level 4 sejak lama dan menjadi semakin menakutkan. Kultivasinya juga telah menembus alam dewa spiritual. Dia sangat yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan Lu Ming ketika dia menghadapinya lagi dan membalas penghinaan yang dideritanya dalam pertempuran Providence. Namun, kenyataannya sungguh kejam. Lu Ming menjadi lebih kuat dan jauh melampaui dia. Dia bisa mengalahkannya dengan mudah. Lu Ming saat ini seperti gunung besar di depannya. Di tempat kejadian, ada orang lain yang sama terkejutnya. Orang itu adalah Xie Zhen. Lu Ming, Lu Shaoxing adalah Lu Ming. Dia meraung tak percaya, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari matanya. Saat dia melihat garis keturunan 9 naga di depannya, pemandangan masa lalunya di 9 naga muncul di benaknya. Apa, Lu Ming? Apa Lu Ming? Saya mendengar bahwa jenius nomor 1 di wilayah Tandus Timur disebut Lu Ming. Mungkinkah itu dia? Petik 2. Mustahil. Apakah dia favorit surga dari timur yang tandus? Orang-orang di sekitar menjadi gempar. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat dan menganggapnya sulit dipercaya. Berapa banyak identitas yang dia miliki? Pada awalnya, dia adalah komandan pasukan penegakan hukum kerajaan dinasti Sein kuno. Kemudian, orang-orang mengenalinya sebagai Lu Shaoxing yang terkenal. Sekarang, dia adalah Lu Ming. Banyak orang yang bingung. Saya tidak peduli siapa Anda. Membunuh. Ke-12 dewa kematian meraung dan menyerang Lu Ming lagi. Mengaum, 9 naga meraung dan kekuatan melahap yang mengerikan keluar dari mulut mereka, menyelimuti 12 dewa kematian. Meminjam kekuatan. Dengan pikiran,
jejak kekuatan berwarna merah darah dari garis keturunan ketiga mengalir ke tubuh 9 naga, menyebabkan lapisan fluoresensi berwarna merah darah muncul di tubuh 9 naga. Ledakan, ledakan, 9 langkah naga ditujukan pada salah satu Grim Reaper. Dengan 7 langkah, para Grim Reaper meledak. Naga surgawi mengibaskan ekornya dan melepaskan kekuatan penjara yang menekan seni surgawi. Dewa kematian lainnya juga hancur. 9 naga itu merayap dan menerkam ke arah 2 Grim Reaper lainnya. Diselimuti oleh kekuatan melahap 9 naga, anak gelap merasakan esensi darah, esensi vital, dan kekuatan garis keturunannya menjadi tidak stabil. Kekuatannya sangat terpengaruh. Di sisi lain, Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya dan melakukan fusi meridian darah. Dia lebih kuat dari sebelumnya. Situasinya terbalik dan Lu Ming berada di atas angin. Namun, Dark Child tak rela kalah begitu saja. Dia melakukan yang terbaik untuk melawan Lu Ming. Namun, setelah beberapa gerakan, dewa kematian lainnya dikalahkan, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak dewa kematian yang dikalahkan. Setelah puluhan gerakan, hanya Grim Reaper yang tersisa di peron. Bang! Setelah terkena cakar 9 naga, tubuh dewa kematian mundur dengan panik. Sangat kuat, semua orang terkejut. Setelah meridian darah Lu Ming meletus, kekuatan tempurnya meningkat 1 tingkat dan dia telah sepenuhnya melampaui anak kegelapan. Garis keturunan 9 naga, salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Menarik. Di sisi platform, Long Chen, yang selama ini tidak tergerak, tiba-tiba memiliki cahaya yang mengejutkan di matanya. Dia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, tapi tidak ada yang mendengarnya. Berdebar, ledakan, 9 naga itu menginjak udara dan menerkam menuju dewa kematian terakhir. Bang! Meskipun dewa kematian mencoba yang terbaik untuk melawan, itu sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Bagaimana hal itu bisa menghentikan Lu Ming? Tubuhnya meledak, memperlihatkan tubuh asli anak gelap. Wajahnya pucat saat sosoknya bergerak mundur dengan cepat. 9 naga mengejar. Ekspresi anak berkulit gelap berubah. Akhirnya, dia menghela nafas dan mundur dari peron. Meninggalkan platform bisa dianggap mengakui kekalahan. Dia tahu bahwa tidak perlu terus berjuang. Dia hanya bisa mengaku kalah. Melihat anak kegelapan itu mengaku kalah, tubuh ke-9 naga menyusut dengan cepat. Saat berikutnya, seorang pemuda tampan muncul di peron. Ini adalah penampilan asli Lu Ming. Itu juga penampilan yang dia gunakan ketika dia menggunakan nama Lu Shaoxing. Saat ini, hampir semua mata tertuju pada Lu Ming. Lu Ming, itu kamu. Kepala keluarga Wang meraung marah. Niat membunuhnya sangat kuat, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Apa yang sedang kamu lakukan? Diam! Teriakan dingin terdengar di telinga tuan keluarga Wang, menyebabkan dia gemetar dan auranya melemah dengan cepat. Ini adalah suara seorang kaisar. Semua kaisar telah berkumpul di sini, dan kaisar belum berbicara. Apakah ini gilirannya untuk melepaskan niat membunuhnya? Lu Ming, dewa kaisar mengepalkan tangannya begitu erat hingga pembuluh darahnya menonjol. Orang-orang di istana surgawi Empyrean benar-benar terkejut dan terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Lu Ming muncul di sini. Lu Ming, itu benar-benar dia. Aku tidak menyangka dia begitu kuat. Sui Jianyi, Si Zan, Ao Tu, dan Feng Xuan dari Sekte Mayat Surgawi semuanya menghela nafas tak percaya. Pandangan mereka rumit. Sudah hampir 2 tahun sejak pertempuran Providence. Dalam 2 tahun terakhir, mereka telah meningkat, tetapi peningkatan Lu Ming bahkan lebih mengejutkan. Dia sudah meninggalkan mereka jauh di belakang. Bahkan paragon teratas di benua hutan belantara ilahi telah dikalahkan oleh Lu Ming. Dia sudah berdiri di puncak generasi muda benua hutan belantara ilahi. Sedangkan bagi mereka, mereka masih jauh dari itu. Apakah dia benar-benar Lu Ming? Saya tidak percaya ada surga favorit yang begitu menakutkan di benua timur. Seseorang di antara kerumunan itu berkata dengan suara yang rumit. Wilayah tandus di bagian timur selalu menjadi yang terlemah. Sebelumnya, semua orang mengatakan bahwa hanya Dewa Kaisar yang layak dan bahwa para jenius lainnya di wilayah tandus timur tidak layak untuk disebutkan. Namun, Lu Ming telah muncul dan menekan semua orang. Dia ditakdirkan untuk masuk 3 besar. Jadi, dia adalah Lu Ming. Pada saat ini, mereka yang telah dikalahkan oleh Lu Ming sebelumnya, seperti Liu Yuxin, Sidu, dan anjing neraka berkepala 3, bergumam dengan suara pelan. Tidak ada yang tahu pikiran apa yang terlintas di benak mereka.